Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan pengancaman dengan terdakwa Nikita Mirzani memanas. Nikita memprotes saat jaksa memotong penjelasan saksi Samira atau yang dikenal sebagai doktif atau dokter detektif. Nikita Mirzani yang duduk di bangku terdakwa membentak dan bahkan memukul meja. Tindakan ini memicu keributan di dalam sidang. Majelis hakim pun memutuskan untuk menunda sidang dan men-skor sementara jalannya proses hukum. Sejak awal persidangan, Nikita mengaku merasa diperlakukan tidak adil karena permintaan memutar rekaman yang dianggap pihaknya sebagai bukti kuat tidak diindahkan majelis hakim. Kini publik menanti Kamis depan yang menjadi penentu arah sidang. Akankah rekaman yang diputar benar-benar mengungkap kebenaran yang digaungkan pihak Nikita? Apapun hasilnya, drama hukum Nikita Mirzani membuktikan bahwa kasus publik figur kerap menjadi ajang tarik-menarik kepentingan. Dan kali ini bukan hanya soal artis dan endorsement, tapi sudah menyentuh ranah integritas institusi negara. Tim TV One mengabarkan. Ya, Andi Kumala, kalau di sidang itu ada liganya, kan dulu kan ada liga korupsi. Mungkin kalau di sidang ada liganya ini, urutan ketiganya ini salip menyalip. Sidang Hasto, sidang Tom Lembong. Ternyata ada yang mencoba naik ke urutan pertama. Ada sidang Nikita Mirzani yang ternyata juga menjadi perhatian publik begitu ya. Iya, karena sidang Tom Lembong dan Hasto Kristianto sudah dapat abolisi dan amnesti. Ya, betul. Ini sisa Nikita Mirzani yang jadi sorotan publik. Kenapa jadi sorotan? Iya, karena sidangnya berlangsung panas. Kita lihat bersama-sama. Ya? Tapi apa penyebabnya dan apa implikasinya terhadap proses hukum yang setengah berlangsung? Langsung aja kita bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bang Fahmi Bahmid, kuasa hukum dari Nikita Mirzani. Iya. Selamat pagi, Bang Fahmi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Bang Heri Firmansyah, pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara. Selamat pagi, Mas Heri. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tanya langsung kepada Bang Fahmi. Kemarin Anda pada Kamis kemarin berada di lokasi, berada di persidangan. Dari sudut pandang Anda, apa yang sebenarnya terjadi sehingga ada keributan di sana? Ini sidang yang kapan? Kamis kemarin atau Kamis sebelumnya? Kamis yang baru aja ini. Kalau Kamis yang baru itu memang terjadi ketegangan di saat saksi menjelaskan, namanya doktif atau saksi Samira. Dia menjelaskan sesuatu tapi selalu dipotong karena mungkin jawaban daripada saksi tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh jaksa. Ingat, saksi itu adalah saksi yang diajukan oleh jaksa. Harusnya saksi ini mendukung jaksa. Bukan melawan jaksa. Di saat ada saksi mengungkapkan kebenaran material dalam persidangan dan itu membentur jaksanya, jaksanya yang marah, jaksanya memotong. Disitulah terjadi persoalan sehingga kami protes, jangan dipotong. Kasih biar dia mengungkapkan kebenaran di persidangan. Oh, berarti doktif ini sebenarnya diajukan oleh jaksa? Jaksa bukan, kami nggak punya saksi. Itu kan saksinya jaksa. Oke, saksi dari jaksa sendiri tapi jaksa sendiri yang memotong. Jaksa sendiri yang memotong karena keterangannya merugikan jaksa. Itu persoalannya. Jadi jaksa itu ingin bertanya yang jawabannya cocok dengan dia punya selera. Seperti orang yang lagi memesan makanan, makanannya harus cocok dengan selera makannya. Kan kacau kalau seperti ini. Padahal dalam perkara pidana itu adalah mencari dan menemukan kebenaran material. Artinya apa yang saksi ketahui di dalam persidangan itu harus diungkap. Di saat dipotong-potong ya kami ribut lah. Saya nggak mau. Dari sisi Nikita Mirzani juga nantinya akan memiliki kesempatan untuk mempertanyakan saksi. Pasti, karena kami juga sudah bertanya dan memang ada persoalan-persoalan skincare, overclaim, overpress dan sebagainya dan itu juga bermasalah dengan BP POM dan seterusnya. Artinya memang saksi ini sangat merugikan daripada jaksa sehingga jaksa memotong dan tidak boleh dia berbicara, tidak boleh mengungkapkan kebenaran material di dalam persidangan dan ini nggak benar cara begini. Cara proses hukum seperti ini harus sesuai dengan selera daripada orang yang bertanya, itu sudah harus dibuang. Nggak ada lagi yang orang boleh didikte-dikte di dalam proses hukum. Oke. Kalau itu menurut sudut pandang Mbak Fahmi. Sebenarnya kita juga mau dengar sudut pandang dari Komisi Kejaksaan. Kita sudah menghubungi dari Komisi Kejaksaan, namun sampai saat ini belum ada yang confirm untuk bisa menjadi narasumber di Aki Pagi. Kita langsung ke Bang Heri. Bang Heri, melihat bagaimana kejadian di persidangan kemarin. Menurut Anda apakah keributan di ruang persidangan ini bisa mengaburkan substansinya, pokok perkara yang sedang dibahas gitu?
Iya, tentunya dalam persidangan itu ada dinamika ya yang terjadi yang mungkin saja tidak sesuai dengan skenario awal. Ya, skenario awal mungkin tanya jawab kemudian mendapatkan apa yang diinginkan dalam konteks yang ditanyakan tadi secara substansi. Tapi bagaimanapun memang bahwa kita harus kembali kepada konteks ada etika di persidangan begitu kan, dan itu tentu jadi catatan dalam hakim kemudian dalam nanti di ujungnya memutus perkara ini. Nah, itu juga perlu jadi perhatian khusus karena bicara tentang di persidangan tidak hanya bicara tentang dalil bagaimana mempertahankan substansi kita, tapi juga tetap harus memperhatikan kaidah tata aturan tadi yang ada. Karena tentu saja ini bisa merugikan juga bagi kepentingan hukum pihak yang kemudian diberi catatan tadi ya begitu ya. Apakah kemudian nanti itu jadi narasi di ujungnya atau nanti di persidangan selanjutnya juga menjadi catatan. Kita nggak tahu positioning hakim saat ini seperti apa. Tapi dalam hal menyampaikan substansi menurut saya sebenarnya kalau kita tadi bicara tentang menggali kebenaran material kan bicara tentang data faktanya saja. Mungkin saja ada saksi yang menyampaikan di luar dari konteks ataupun dianggap jauh dari kebenaran material yang ingin diciptakan. Tapi tentunya kan tidak hanya bersandar pada keterangan saksi saja. Bahwa dalam ketentuan 184 KUHP ada 5 alat bukti yang sah. Bahwa keterangan saksi itu satu di antaranya saja. Maka ada hal-hal lain seperti keterangan terdakwa misalnya, kemudian juga ada keterangan ahli begitu ya. Ada bukti surat, itu yang juga bisa didorong untuk kemudian mematchkan antara jawaban si saksi tadi dengan kebenaran material yang sebenarnya ingin dituju tadi. Itu yang saya katakan tadi, tidak hanya menyandarkan pada keterangan saksi semata dan sehingga perkara ini tidak menjadi kabur. Bahwa argumentasi itu penting, tapi tentunya tadi tidak perlu juga sampai mungkin menaikkan tone suara dan lain sebagainya, karena tentunya menurut saya kaidah adab dalam satu persidangan juga satu hal yang penting juga selain tadi membuktikan kebenaran material tadi begitu. Tapi kemudian mempertanyakan kembali ataupun memotong saksi ketika sedang menjelaskan, apakah memang itu hal yang lumrah atau itu hal yang salah? Itu saya bilang tadi, memang ini tidak diajarkan dalam fakultas hukum ya, bahwa kita masuk di S1 itu hanya bicara teori asas prinsip hukum. Kita nggak pernah tahu bahwa nanti kita akan berhadapan dengan hal-hal semacam itu. Nah, ini yang harus dalam konteks praktisi, sebagai seorang praktisi, tentunya pasti semua harus sudah siap menghadapi kondisi tadi kan, bahwa ada tadi mungkin dia set up saksinya, bahkan saksinya bisa jawabannya berubah atau mencabut keterangannya. Itu menurut saya satu hal yang secara dinamika persidangan mau tidak mau, suka tidak suka pasti akan dihadapi ya, dan itu yang harus dipersiapkan memang secara mental dan juga secara strategi tadi ya. Kalau dia sudah berubah, apa yang mau dikatakan kadang juga karena ada batasan-batasan juga bahwa saksi nggak boleh didirect misalnya, dia harus memberikan keterangan secara mandiri begitu, secara bebas, tidak ada tekanan dan lain sebagainya agar dia bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dalam di sisi yang lain memang ya ada pertanyaan yang mungkin ingin dituju, yang itu yang sebenarnya ingin ditegaskan. Apakah misalnya jawaban itu ya atau tidak dulu begitu, baru mungkin pindah ke fase berikutnya dalam konteks penjelasan tadi. Nah, ini saya rasa dalam menggali atau mengeksplorasi satu keterangan saksi itu juga satu hal yang tidak terpisahkan begitu, dan itu memang perlu dilakukan karena memang ada jawaban yang terbuka sifatnya, pertanyaan yang sifatnya terbuka. Ada pertanyaan sifatnya kadang tertutup. Nah, ini kan biasa dikombinasi saja. Nah, biasa di ujungnya juga dikunci. Dari jawaban penjelasan uraian yang panjang tadi dipastikan lagi. Apalagi kalau melihat misalnya ada penjelasan yang kontradiktif misalnya dari depan kemudian ke belakang. Ini kan perlu ada penegasan tadi sehingga mudah juga hakim dalam mengambil keputusan nantinya. Kalau tadi keterangan saksinya masih abu-abu atau absurd, ini kan agak sulit untuk kemudian dianalisa ya. Karena positioning hakim adalah akan mengkonstantir satu peristiwa. Tidak semua peristiwa itu adalah peristiwa hukum. Bisa saja yang diceritakan oleh saksi itu panjang lebar ternyata tidak menyentuh pada substansinya. Nah, kadang memang ada hal-hal yang perlu penegasan tadi. Saya rasa hakim juga akan melakukan hal yang mungkin sama di beberapa keterangan saksi dan juga di beberapa persidangan sebelum-sebelumnya. Kalau kita nonton kasusnya Tom Lembong, Hasto juga begitu kan. Ada hal yang akhirnya dicecar, dipastikan apa keterangan yang disampaikan oleh saksi ini begitu untuk dipastikan. Kalau dari Mas Fahmi sendiri melihatnya ketika
dipotong penjelasan dari saksi itu. Gak benar. Yang mengarah apa, sedang mengarah apa? Jaksanya dirugikan. ingin bertanya dengan jawaban sesuai dengan yang dia inginkan jawabannya. Apa? Contohnya, misalnya? Ya, contoh yang ditanyakan itu masalah skincare. Oke. Ya, kan sudah dijawab sama Doktif bahwa itu melanggar BP POM. Ada skincare overclaim, ada skincare overprice. Itu fakta dan itu diketahui oleh Doktif, oleh saksi. Ini dipotong supaya tidak dijelaskan di dalam persidangan. Padahal ini adalah sangat penting untuk membuktikan pelapor ini orang yang tidak benar. Pelapor ini telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu sangat penting karena kita dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran di sini. Tapi kalau keterangan saksi yang mengetahui tiba-tiba dipotong karena tidak sesuai dengan selera dari yang bertanya, ya sudah nggak usah sidang. Ngapain Anda datangkan saksi? Bukan saya kan yang datangkan saksi. Anda sendiri yang menghadirkan. Kenapa saat saksi mengungkap kebenaran Anda potong? Kenapa? Karena saksi ini merugikan Anda. Itu persoalannya kemarin sehingga kami semua protes. Kami keberatan saksi-saksi itu dipotong. Dan ini bukan masalah adab, ini masalah kebenaran. Kalau kebenaran itu jangan dibawa ke sana kemari, akhlak dan segala macam itu nanti. Tapi ini kebenaran itu adalah sesuatu yang diketahui faktanya oleh orang yang memberikan keterangan di dalam persidangan. Oke. Ada juga pihak yang menilai bahwa keributan kemarin karena respons protes terhadap pemotongan keterangan saksi oleh jaksa ini justru merugikan klien Anda. Tidak. Lalu bagaimana? Nanti kita jawab, kita jeda dulu. Di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita akan kembali sesaat lagi.